Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama kita akan membaca doa dulu sebelum perkuliahan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, barokah dan ridhonya sehingga terselenggara perkuliahan Hukum Perdata 3 di malam hari ini. Kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua di mata kuliah Hukum Perdata 3. Saya pindahkan dulu hostnya. Ya, minta tolong Mas Firman untuk di-admit teman-temannya yang baru bergabung. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hukum jaminan yang pengantarnya sudah diberikan minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu sebelum minggu libur awal Ramadan. Pada pengantar hukum jaminan juga sudah disampaikan bahwa sama seperti mata kuliah yang lain, hukum jaminan juga berdiri di atas asas-asas, di atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, kaidah-kaidah, yaitu asas publisitet, asas spesialitet, asas tidak dapat dibagi-bagi, asas inbesitstelling, dan asas horizontal. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Mengenai asas dalam hukum jaminan. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau begitu saya anggap sudah paham semua ya, mahasiswa tentang asas dalam hukum jaminan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah apa itu jaminan? Secara praktis dan populer di masyarakat Indonesia, jaminan itu adalah benda yang dapat dijadikan agunan. Sedangkan dalam bahasa hukum, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dan timbul dari sebuah perikatan. Ini kalau bahasa hukumnya. Jadi jaminan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur. Artinya sesuatu yang diberikan kepada kreditur ini tidak hanya berupa benda. Nah, ini berlainan dengan yang populer di masyarakat. Karena kalau di masyarakat jaminan itu adalah memang harus berbentuk barang yang diserahkan, gitu ya. Jaminan dalam pengertian hukum, dalam pengertian undang-undang, ini mempunyai sebuah syarat di antara 3 syarat, dan ini sudah disebutkan. Dapat dinilai dengan uang. Nah, jadi jaminan itu dapat dinilai dengan uang. Hanya saja sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang sesuatunya ini dapat dinilai dengan uang, ini subjektif.
subjektif sekali ya, tidak objektif. Sebab sebuah benda, sesuatu yang dapat diberikan, yang sesuatunya ini dapat uang. Berbeda di ayam. Tolong host di mute ya. Berbeda-beda apa namanya pandangan terhadap sesuatu yang dapat diberikan kepada kreditur. Misalnya, apakah saya dapat memberikan jaminan sebuah benda berupa becak misalnya ke perum pegadaian? Ini sebagai contoh aja gitu ya. Apakah bisa? Sebab kalau menurut pengertian jaminan dalam KUH Perdata, ini adalah jaminan itu sesuatu yang diberikan kepada kreditur. Sesuatunya ini yang dapat dinilai dengan uang. Menurut saya, becak kepunyaan saya, itu saya beli 8 juta misalnya, itu kan dapat dinilai dengan uang, menurut saya sangat berharga. Karena terpaksa saya gadaikan ke perum pegadaian. Tetapi apakah perum pegadaian menilai becak ini dapat dinilai dengan uang? Gitu kan? Sementara perum pegadaian ini tunduk pada KUH Perdata. Bahkan pengaturan mengenai benda-benda yang dapat dijadikan jaminan di perum pegadaian itu diatur dalam KUH Perdata. Becak tidak termasuk di antaranya. Nanti akan kita pelajari juga benda-benda apa saja yang dalam KUH Perdata yang diterima sebagai benda jaminan di perum pegadaian. Ya, tapi yang jelas becak itu tidak termasuk salah satunya. Nah, maka ini menjadi pertanyaan, gitu ya. Benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan, begitu. Nah, jadi begini. Benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan? Nanti terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang benda ya, zak atau zakan kebendaan. Ini sebetulnya kalau di kurikulum yang lama, benda ini ada mata kuliahnya sendiri, namanya hukum benda. Jadi di zaman old, zamannya saya S1, itu masih ada hukum benda. Itu belajarnya 1 semester. Hanya belajar benda tok. Gitu ya. 1 semester nih, 14 kali pertemuan belajar benda. Tapi seiring dengan perkembangan hukum, di mana banyak sekali lembaga-lembaga negara yang baru dibentuk, gitu ya, di mana ada beberapa hukum acara yang juga baru dibuat, maka terpaksa kan bergeser ya. Nah, ini hukum benda ini jadinya termasuk pada hukum perdata 1. Sebetulnya dipelajari nih, gitu. Jadi di merger gitu, ya mata kuliahnya enggak lagi jadi 1 mata kuliah utuh yang dipelajari mahasiswa selama 14 kali pertemuan. Nah, nanti kita akan belajar itu dulu. Benda itu apa saja, gitu ya. Nah, ini benda-benda apa saja, syarat-syaratnya apa saja nih, bahwa sebuah benda itu dapat dijadikan jaminan, gitu ya. Nah, itu tentang jaminan. Kemudian hukum jaminan. Hukum jaminan itu apa? Secara praktis, hukum jaminan itu adalah sekumpulan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dengan debitur dalam lapangan hukum perikatan hutang piutang, yang di dalamnya mencakup benda jaminan. Itu secara singkat, ya, secara praktis. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa hukum, hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan.
dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas atau kredit. Hutang piutangnya diganti menjadi kredit, gitu ya. Ya sama saja sih sebetulnya. Hukum jaminan itu ya sekumpulan aturan-aturan yang mengatur kreditur dan debitur yang di dalam perjanjian hutang piutangnya memakai benda yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan pinjaman. Nah, itu secara praktis, ya, secara singkat. Nah, kemudian jaminan ini ada dua bentuk. Jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang pihak debitur, jaminannya itu dari pihak debitur yang timbul dari undang-undang. Ya, timbul dari undang-undang. Yaitu bahwa setiap benda bergerak ataupun tidak bergerak. Ingat itu ya, bergerak ataupun tidak bergerak. Benda berwujud dan benda tidak berwujud tidak masuk pada jaminan umum. Tidak disebut. Nanti ada lembaga jaminannya sendiri. Ya, untuk benda berwujud dan tidak berwujud. Saya ulangi, jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang timbul dari undang-undang. Yaitu bahwa setiap benda bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutang debitur kepada kreditur. Maka apabila debituran prestasi, kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang harta debitur yang dijadikan jaminan tersebut. Itu jaminan umum. Jenis bendanya sudah jelas, bergerak atau benda tidak bergerak. Sekarang kita lihat jaminan khusus. Jaminan khusus adalah setiap jaminan hutang yang timbul dari kontrak. Kebalikannya dari undang-undang ya. Kalau tadi jaminan umum itu timbulnya karena undang-undang, maka jaminan khusus timbulnya dari kehendak para pihak. Kontrak antar para pihak. Timbul dari perjanjian tertentu. Gitu ya. Baik yang khusus ditujukan kepada benda-benda tertentu milik debitur ataupun orang tertentu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jaminan itu ada jaminan kebendaan, ada jaminan perorangan. Ya, jaminan ada dua ya. Ada jaminan yang kebendaan, ada jaminan perorangan. Apa itu jaminan kebendaan? Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat diperalihkan. Itu jaminan kebendaan.
Jadi jaminan kebendaan ini dia harus memenuhi unsur asas publisitas dan spesialitas. Harus didaftarkan. Kenapa? Supaya spesialitas. Istimewa, spesial. Menunjukkan bahwa benda tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pemilik. Hubungan langsung dengan pemilik itu dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat kepemilikan. Itu hubungan langsung. Karena sertifikat kepemilikannya itu atas nama tertentu, spesial, spesialitas khusus, hanya satu orang pemiliknya, maka benda ini dapat dipertahankan terhadap siapapun. Maksudnya itu dapat dipertahankan terhadap siapapun, tidak ada orang lain yang dapat menjadikan benda tersebut sebagai jaminan hutang kalau namanya tidak tertera di sertifikat tersebut. Ya. Nah, ini apa namanya? Terjadi pembodohan ya. Saya secara tidak sengaja itu melihat sinetron ya, tidak sengaja loh. Saya bukan pecinta sinetron ya. Karena menurut saya sinetron itu terlalu mengada-ada gitu. Dan membodohi masyarakat. Salah satunya di dalam sinetron itu ada adegan seorang anak laki-laki ya sudah dewasa itu dia ya bukan anak yang baik ya, buka lemari ibunya, ambil sertifikat tanah. Setelah ambil sertifikat tanah, dia pergi ke bank, menjadikan sertifikat tanah itu sebagai jaminan hutang. Pulang dari bank, dia digambarkan di sinetron itu dia apa namanya menenteng setumpuk uang, gitu ya. Waduh ini, mana bisa seperti itu? Sertifikat hak milik atas tanah itu atas nama orang tertentu, spesialitas, spesial. Selain orang yang tercantum namanya sebagai pemilik, tidak ada orang lain yang bisa menjadikan tanah itu sebagai jaminan. Gitu ya, kecuali ada surat kuasa. Nah, jelas ini pembodohan sinetron ini karena surat kuasanya nggak ada. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan surat kuasanya tidak ada? Sebab kemudian ibunya nangis-nangis, gitu. Kok sertifikat tanahnya hilang di lemari kan gitu? Ya, jadi sinetron ini bukan main ini membodohi orang ya. Gitu. Ya barangkali nanti menjadi inspirasi ya. Oh anak kemudian sibuk mencari sertifikat tanah milik orang tuanya, pergi ke bank mau menjaminkan tanah itu apa untuk pinjaman gitu ya. Ya mana mau pihak bank, nggak akan bisa itu. Kenapa? Karena pihak perbankan itu ketika memberikan pinjaman kepada nasabah debitur, jangankan yang ada jaminan bendanya ya, yang tidak ada jaminan bendanya itu saja, bank sangat berhati-hati. Jadi pinjaman itu ada dua, ada yang memakai jaminan, ada yang tidak. Nah yang tidak ini yang kita kenal sebagai KTA, kredit tanpa agunan. Nah, KTA ini baru diatur di Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98. Jadi sebelumnya masyarakat Indonesia tuh nggak kenal sama KTA. Baru tahun 98 nih diatur KTA di Undang-Undang Perbankan.
Jadi nggak bisa seenaknya bank itu memberikan pinjaman. Bank terikat pada undang-undang perbankan. Nah, undang-undang perbankan itu mempunyai apa ya? Mempunyai pengaturan bisa dikabulkan atau tidaknya pinjaman seorang nasabah debitur. Namanya the 5 C's of credit. Prinsip 5C untuk pinjaman. 5C. Karakter, capital, collateral, karakter, capital, collateral, capability, condition of economy. Ada 5. C. Ini tidak cuma di Undang-Undang Perbankan Indonesia, tapi juga negara-negara lain juga menganut prinsip 5C ini. Nggak cuma Indonesia. Jadi tidak bisa misalnya, wah di Indonesia tidak bisa nih sertifikat tanah ibu saya dijadikan jaminan di Bank Mandiri. Karena Bank Mandiri terikat prinsip 5C. Kalau gitu saya jadikan jaminan aja di Bank Bumi Putra di Malaysia. Gitu kan? Nggak bisa. Bank di negara manapun itu menganut prinsip 5C. Gitu ya. Nah, jadi ini kita sudah masuk pada pembicaraan lain negara ya. Di mana debiturnya beda wilayah negara dengan kreditur, juga beda wilayah dengan benda jaminan. Ini sebetulnya bukan pembahasan di hukum jaminan semester berapa ini? 4 ya, semester 4. Tapi nanti pembahasannya di hukum perdata internasional sebetulnya. Maka ya nggak apa-apa juga ya disampaikan sekarang supaya mahasiswa juga mengetahui bahwa hukum jaminan ini tidak terbatas hanya bisa terjadi di Indonesia saja, tapi juga bisa terjadi di luar Indonesia. Kenapa bisa begitu? Supaya kita kalau punya cita-cita itu yang anti mainstream. Maksudnya gimana Bu Niza? Maksudnya punya tanah di Indonesia tuh udah biasa, sudah mainstream. Ya, punya rumah di Indonesia biasa, nggak usah sombong, biasa. Yang anti mainstream yang mana? Punya tanah di Amerika, punya kastil di Inggris, punya perkebunan anggur di Prancis, itu baru anti mainstream. Memangnya bisa? Bisa. Sebab hanya Indonesia satu-satunya negara di dunia yang dalam undang-undang tanahnya, land law ya, land law, undang-undang tanah, undang-undang pokok agraria kalau kita ya, UPK, yang melarang warga negara asing memiliki sertifikat hak milik atas tanah di Indonesia. We are the one and only di seluruh dunia. Negara lain boleh bebas, terserah. Mau warga negara asing mau punya rumah di negaranya, mau punya tanah di negaranya, silahkan. Tapi Indonesia no. Nah, ini kita patut mengapresiasi ya. Mengapresiasi the lawmaker, pembuat undang-undang agraria. Karena visioner. Kenapa?
Salah satunya Profesor Dr. Budi Harsono, itu dia yang merancang undang-undang. Sekarang orang dunia udah sepuh banget ya. Gitu. Jadi visioner gitu. Para the lawmaker ini, para pembuat undang-undang ini bisa melihat ke masa depan. Ini kalau tanah Indonesia tidak dilindungi, bisa-bisa jadi milik orang asing semua. Jangan sampai orang Indonesia nggak punya tanah di negaranya sendiri. Makanya dilarang warga negara asing memiliki sertifikat hak milik atas tanah di Indonesia. Tanahnya yang dilarang. Tanah. Kalau bangunan boleh. Apartemen, gitu ya, boleh orang asing punya apartemen. Tapi tanahnya adalah milik negara. Milik warga negara Indonesia. Ini kita sangat mengapresiasi ya visioner. Kenapa? Ya, pendapatan per kapita Indonesia itu paling rendah se-Asia Tenggara. Artinya apa? Mereka, orang-orang yang negaranya pendapatan per kapitanya tinggi, itu bisa bebas beli tanah di Indonesia, nggak ada harganya. Sekarang aja $1 sudah nembus berapa? 16.000 ya kalau nggak salah ya. Ya kecil buat mereka kalau beli tanah di sini, gitu ya, yang 1 meternya harga 2 juta itu receh buat mereka. Ini kalau tidak dilarang oleh UU PK, habis kita. Kita nggak bisa punya tanah di tanah kelahiran sendiri. Bisa-bisa kita nyewa sama orang asing, nyewa tanah. Ya kan, prihatin kalau itu sampai terjadi. Makanya nggak boleh warga negara asing punya sertifikat hak milik atas tanah di Indonesia. Kalau hak pakai boleh gitu. Kenapa? Sebab hak pakai itu ada kadaluarsanya. 20 tahun diperpanjang 20 tahun gitu kan. Ya itu ada kadaluarsanya, tapi kalau hak milik itu seumur hidup. Pemiliknya meninggal bisa waris. Wah, yang nggak putus-putus nanti ya, gitu kan. Nah, jadi anti mainstream ya. Ya siapa tahu ya Bu Nizla punya peternakan di Amerika. Mas Herman punya perkebunan anggur di Prancis. Tapi sayangnya anggur itu haram ya. Ya apa deh, perkebunan kokoa misalnya ya. Nah, itu. Atau misalnya Elok punya kastil di Inggris, gitu ya. Punya cita-cita itu harus tinggi. Nah itu kalau seperti itu misalnya, ya, wah Bu Nizla punya tanah di Amerika, tapi Bu Nizlanya warga negara Indonesia. Tanah di Amerika itu mau dijadikan misalnya ranch yang bisa disewa, gitu ya. Tapi Bu Nizla butuh modal untuk mendirikan ranch. Modalnya dari mana? Ke bank misalnya, tapi oke nggak mau. Mau ngajukan ke bank. Banknya bank mana? Banknya Bank Sumitomo di Singapura. Bank Sumitomo itu pusatnya di Jepang. Ada cabang dia di Singapura. Nah ini sudah luar biasa nih, sudah anti mainstream ya. Permasalahan hukumnya juga menjadi lebih kompleks. Pemilik bendanya warga negara Indonesia, debitur, krediturnya Bank Sumitomo,
di Singapura, objek jaminannya tanah di Amerika. Nah, ini sudah nggak pakai lagi ini undang-undang jaminan Indonesia saja, ya, karena Amerika juga punya undang-undang jaminan. Kalau tanah kan pakai hak tanggungan ya. Amerika punya undang-undang hak tanggungan, Singapura punya undang-undang hak tanggungan, Indonesia punya hak undang-undang hak tanggungan. Lah, ini kemudian yang dipakai undang-undang yang mana nih? Apabila terjadi kredit macet misalnya. Loh, ini tiba-tiba debitur mengalami kendala sehingga dia tidak bisa bayar cicilan pinjaman ke Bank Sumitomo. Debitur bilang saya pilot. Wah, ya nggak bisa cuma menyatakan pilot dengan omongan sendiri. Kan harus dinyatakan di pengadilan. Pengadilan niaga. Nah, debitur mengajukan pernyataan pilotnya ke pengadilan niaga mana? Apakah ke pengadilan niaga Tangerang, Indonesia ya? Karena Bu Niza domisilinya di Indonesia. Atau di pengadilan niaga Amerika. Sebab tanahnya kan di Amerika, benda jaminannya. Atau ke pengadilan niaga Singapura. Sebab krediturnya Bank Sumitomo. Nah, jadi menjadi lebih menarik hukum jaminan ini karena bisa bersinggungan dengan internasional luar negara. Sebetulnya ini bisa dijawab di mata kuliah hukum perdata internasional. Tapi nanti mahasiswa secara apa ya, secara sendirinya kalau rajin mengikuti perkuliahan, nanti tahu sendiri tuh. Oh, ternyata pakai hukum negara ini. Ya, soalnya nanti akan saya berikan juga pengaturan-pengaturan mengenai benda, mau itu benda tetap, mau benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, dari kesepakatan negara-negara. Ini kalau tanah gimana? Kalau rumah gimana? Kalau apartemen gimana? Kalau deposito, giro, semua benda bergerak ya. Kalau semua benda berwujud. Bagaimana kalau benda tidak berwujud nih? Hak cipta, paten, desain industri. Itu juga ada pengaturannya. Kok bisa begitu? Ya, karena hak kekayaan intelektual itu bisa menjadi jaminan fidusia. Nah, ini yang punya sertifikat paten ya, sertifikat hak cipta. Itu sertifikatnya bisa dijadikan agunan, dijadikan jaminan pada jaminan fidusia. Ya, kita belum ke fidusia dulu. Ya, kita baru pengantarnya, hukum jaminan. Ini sebagai gambaran saja. Ya. Nah, kemudian di antara jaminan umum dan jaminan khusus, mana yang lebih populer di Indonesia? Di Indonesia, orang-orang biasanya lebih memilih jaminan khusus. Atas beberapa alasan. Ya? Waktu Ada tinggal yang belum 1 masuk? menit. Waktu tinggal 1 menit. Nanti lanjut lagi. Ya, nanti lanjut lagi ya. Ya udah lanjut aja deh. Ini saya live dulu ya. Nanti saya yang bikin aja itunya, linknya.